pas lagi main game tiba-tiba buka pintu, buka sendiri. Nah pas baru juga udah tidur gitu kan, tidur bentar baru bentar langsung kayak ada yang ngebalikin kasur sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Nur Rahman di The Hunter Channel, hanya di segmen obrolan malam-malam. Pada malam kali ini saya kedatangan tamu, Kang Yusuf ya. Ya. Oke, Kang Yusuf, asal dari mana nih? Dari Sumedang. Dari Sumedang. Oke. Pekerjaan apa nih Kang Yusuf sekarang? Masih mencari kerjaan. Masih mencari pekerjaan. Oke. Kali ini Kang Yusuf sudah bercerita juga di depan sedikit ya tentang pengalaman horornya. Ya. Mungkin Kang Yusuf bisa ceritakan dulu kisi-kisinya apa sih yang mau diceritakan? Yang pertama sih waktu kejadian waktu kecil. Kecil. Ya, waktu kecil. Itu apa kejadiannya tuh? Ketemu sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek. Terus yang selanjutnya mau cerita apa tuh? Yang kedua itu pas kejadian waktu 2020 sih, waktu di Sumedang. Di Sumedang. Ya. Oke, Kang Yusuf ini asal dari Sumedang. Iya, dari Sumedang. Oke. Sebelum lanjut ke cerita nih pemirsa, teman-teman The Hunter semuanya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share ya. Dinyalakan juga loncengnya biar kalian tahu ketika kita upload video baru, kalian langsung tahu dan bisa langsung tonton videonya, karena obrolan malam-malam ini sangat seru sekali. Oke Kang Yusuf, langsung saja ke cerita pertama mungkin. Ya, cerita pertama pas awal SMP ya. Pas 2017 kejadiannya. 2017. Udah lama. Udah lama, ya lumayan. Kang Yusuf udah berapa tahun tuh kira-kira? Pas umur 17 tahun. Oke, lanjutkan. Pas waktu itu kan sering main biasa kan, anak muda kan gitu kan. Iya, Jadi nongkrong ya. pulang sekolah jadi main. Jadi kan waktu zaman sekarang mah nongkrong gitu kan. Iya. Kalau aku mah jadi suka main game. Jadi gamenya tuh bukan game, kan sekarang mah rata-rata game online gitu. Gadget. Iya, gadget. Nah, aku mah waktu itu warnet. Oh, warnet. Iya, main warnet. Iya. Nah, waktu awalnya sih main ke sana ke warnet, terus pulang sekolah tuh langsung ke warnet, langsung main game gitu kan. Nah, pas pulang tuh kan biasanya jam 4 atau jam 5 itu udah pulang. Sore. Nah, iya. Nah, ini mah malah saking keasikannya gitu kan. Jadi pulangnya tuh maghrib gitu. Oh, maghrib. Ya, maghrib. Nah, pas maghrib tuh hujannya tuh kayak hujan gerimis gitu. Hujan gerimis pas banget azan maghrib tuh. Nah, waktu itu kan pulang sendirian dari warnet tuh. Nah, ngelewat kuburan gitu kan, ke sana. Nah, pas aku lihat kayak ada yang ngasih makan domba. Oh, kejadiannya ada di deket kandang domba gitu ya? Iya, kayak ada yang ngasih makan gitu kan. Yang akan lihat itu perempuan atau laki-laki sosoknya? Perempuan, kayak nenek-nenek. Nah, kejadian itu kan waktu itu lewat kan hujan tuh sambil gini. Ya. Gak kelihatan gitu kan. Terus lewat terus ditanya, "Nih lagi ngapain?" kata gitu kan. Itu maaf Kang dipotong, itu sosoknya yang akan kenal? Sosoknya tuh ya kayak tetangga lah. Oh, kayak tetangga. Ya, kayak tetangga. Oke, lanjut Kang. Terus kan dilihat-lihat kayak nenek-nenek, terus aku kan kirain tetangga, terus tanya, "Nih lagi ngapain?" Terus si neneknya tuh nggak diam gitu kan, nggak nyaut gitu kan. Terus gak ngehiraukan, langsung jalan. Nah, pas udah
udah belokan ke sana kan, kayak apa ya, kayak merinding gitu kan, bulu kuduk. Terus kayak ada yang aneh. Terus lihat kan ke belakang, waduh kata aku gitu kan, nenek-neneknya aku ada di belakang, kata aku gitu. Ada di belakang, Ya, tiba-tiba ada di belakang. Iya, tiba-tiba di belakang. Terus kan kayak apa ya, kayak dia tuh nggak menghadap ke kita, tapi ngebelakangin kita. Nah terus kan diliatin sama aku tuh, diliatin. Terus tiba-tiba merasa kok agak heran, nggak tahu gitu kan, beda gitu kan. Pas dilihat-lihat tiba-tiba berubah tuh, jadi kayak pakaiannya tuh warna putih gitu kan, terus rambutnya panjang gitu. Oh, si nenek-nenek itu sosoknya langsung berubah. Iya. Terus kan kaget tuh, terus diliatin, saking penasarannya. Pas tiba-tiba itu tuh apa ya, kan biasanya orang normal mah gini kan, ngelihatnya kan Cuman setengah. setengah. Ini mah kepalanya muter Sampai belakang. ya, muter gitu kan. Jadi kan si orangnya tuh diam, tapi yang muternya tuh cuma kepalanya doang. Kepalanya doang yang muter. Ya, kepalanya doang. Terus kan kaget, kata aku gak mungkin gitu kan, orang bisa gini gitu kan, muter, diliatin. Terus kok matanya apa ya, kayak yang tidur gitu kan. Terus tiba-tiba ngebuka gitu kan matanya. Terus matanya tuh apa ya, cerah gitu, kayak mata kucing. Oh, itu Kang, mukanya seperti apa Kang? Kalau dilihat mukanya sih gak kelihatan, gak terlalu kelihatan, soalnya kan ketutupan sama rambut. Terus kayak dilihat-lihat kan apa ya, Giginya atau apa? mukanya tuh pucat gitu. Terus kan kaget pas lihat matanya, ya otomatis langsung lari gitu kan. Langsung lari. langsung lari, gak apa ya, gak berpikir dua kali gitu kan, langsung lari dari situ kan. Apa ya, takut, karena takut, emang saya penakut kan, langsung lari. Terus kata, kan ada tetangga tuh lagi duduk di rumahnya, kenapa katanya lari, nggak apa-apa kata aku gitu kan. Terus lo lari sampai rumah. Nah pas sampai rumah tuh langsung gak berani ke kamar mandi buat mandi. Karena Kang belum mandi ya? Iya, belum mandi. Jadi kejadian tuh langsung takut ya, langsung di kamar. Diem di kamar. Jadi kepikiran waktu itu. Oke. Itu Akang di rumah nggak bilang ke siapa-siapa Akang telah mengalami kejadian itu? Enggak. Awal-awalnya sih yang nanya kan kakek. Kata kakek kenapa katanya gitu kan, kayak ketakutan. Terus nggak apa-apa kata gitu kan. Nah terus kayak kepikiran sampai ke bawah mimpi gitu kan. Terus apa ya, yang aku temuin itu emang bener sosok itu gitu kan, Di dalam mimpi Akang itu? atau ilusi gitu kan, atau hayalan. Tapi yang jelas aku lihat tuh emang bener gitu kan, ngelihat dengan mata sendiri gitu kan. Terus sampai kepikiran ini, kok bisa gitu kan, atau emang lagi sial gitu kan. Iya. Gak tahu saya yang sial atau dianya yang sial gitu kan. Iya. Itu di tempat Akang, apakah terkenal di daerah itu ada sosok yang menampakkan dirinya itu terkenal angker atau gimana Kang? Ya kalau dibilang angker sih ya angker sedikit mah gitu kan. Tapi gak pernah sih apa ya, muncul gitu kan tiba-tiba. Iya, oke. Terus setelah kejadian itu Akang mengalami kejadian apa lagi tuh? Terus dari situ kan kayak apa ya, kayak rasa takut tuh makin apa ya, menggembal-gembal gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan keluar malam, suka kalau misalkan maghrib nih keluar, gimana katanya gitu kan, kayak takut. Terus ya pikirannya aneh-aneh terus.
jadi rasa keganggu gitu, merasa keganggu. Iya ya. Jadi setelah Akang mengalami kejadian itu, Akang menjadi apa ya, istilahnya pikirannya itu negatif terus gitu. Ya, negatif takut terus, gitu jadi, kan, mau ngapain juga, mau keluar juga jadi takut. Jadi takut, serba takut. Kalau mau ke kamar mandi juga malam-malam mau kencing takut tuh, malah ditahan sampai pagi, terus pagi kencingnya gitu kan. Jadi itu pas awal kejadian tuh mikir gini, oh mungkin apa ya, kurang hati-hati, atau misalkan benar kata orang tua kalau misalkan keluar maghrib pas azan hujan kecil, pasti kirain aku kan hanya cerita gitu kan, cerita orang dulu, tapi yang benar dirasain kan pas banget kejadiannya gitu. Ya, kalau kata orang dulu itu pamali. Pamali. Kan, ya? Pamali cenah lamun cekolot mah itu. Ya, kalau Sunda. Kalau bahasa Sundanya mah pamali lamun keluar ajan can eureun cenah itu. Cek bahasa Sundana. Ya, jadi artinya pamali kalau pas ajan maghrib itu keluar, malahan pintu juga dianjurkan untuk ditutup ya kan. Iya, apalagi kan perempuan gak boleh tuh. Iya. Kalau perempuan. Ini kebetulan banget nih, Akang pulang main habis dari warnet. Iya, dari warnet. Kebiasaan pulang gitu kan. maghrib kan, terus pas kebetulan hujan juga. Iya, pas kebetulan hujan, jadi apa ya, pas waktu maunya sih pulangnya jam 5 gitu kan, tapi hujan deras gitu kan. Jadi Akang nunggu dulu hujan. Iya, jadi pulang agak maghriban. Iya gitu. Nunggu hujan reda dulu. Iya. Daripada maksain nanti sakit gitu kan. Iya benar. Oke Kang, setelah kejadian itu Akang mengalami kejadian hal lain nggak? Apakah si sosoknya itu menampakkan di rumah Akang atau gimana? Kalau itu sih enggak, tapi kalau kena mental sih, mental yang kena. Jadi merasa apa ya, merasa terganggu, merasa kepikiran gitu. Jadi kan kebayang-bayang wae itu, kepikiran jadi gini, itu ilusi atau pikirannya lagi ngaco gitu kan, atau emang bener. Jadi merasa gak percaya wae gitu kan. Jadi kalau misalkan aku nih cerita ke orang, jadi si orang-orang tuh gak percaya, padahal yang dilihat itu jelas banget di depan mata gitu. Jadi Akang juga sempat bercerita nih ke Sempat orang-orang. bercerita kan. Nah, aku kan pas waktu kejadian tuh, nah seminggu kemudian cerita tuh di sekolah bahwa anu gini kan. Iya. Jadi apa ya, aku ke sosok ini di jalan mau pulang, terus si teman aku tuh, mana mungkin katanya gitu kan. Terus kata aku kan, beneran sumpah kata aku itu kan. Tapi teman-teman tuh gak percaya gitu kan. Terus kata aku kan, emang sih katanya, kata aku gitu, kalau gak ngelihat langsung mah gak bakalan percaya juga gitu kan. Pasti disangkanya bohong, mengada-ngada cerita gitu. Iya, benar. Iya. Jadi Akang sempet cerita, terus teman-teman Akang tuh agak apa ya, nggak percaya sama cerita Akang gitu. Iya, nggak percaya, jadi apa ya, musyrik katanya gitu kan, bohong katanya gitu kan. Tapi yang dirasain gitu kan, kayak rasa takut gitu udah ketemu tuh. Iya. Jadi setelah kejadian itu Akang apakah berani keluar lagi malam habis maghrib, atau pas azan maghrib itu diem di rumah? Ya, pas habis kejadian tuh jadi mikir gini, apa mungkin kurang beribadah gitu kan. Terus nah pas waktu udah sebulan 2 bulan udah mulai tuh ngilangin rasa takut. Jadi gimana ya, udah agak berani nih, jadi nyobain lagi keluar malam. Alhamdulillah nggak ada lagi gitu kan yang gangguin gitu kan. Mungkin waktu itu mah lagi sial aja sama diri sendiri gitu kan. Mungkin itu apa ya, kalau istilahnya mah cek bahasa Sundana mah Pak Amprok Jonghok gitu. Iya. Jadi kalau artinya itu apa ya, kebetulan pas ketemu lah. Iya, jadi dianya juga nampakin gitu kan. Sial, aku sial, jadi sama-sama sial lah kayaknya mah gitu.
Oke Kang, setelah itu kan beres tuh, gak ada sampai gak ada kejadian-kejadian lagi, berarti aman tuh. Aman. Jadi apa ya, jadi rasa percaya dirinya naik lagi gitu kan. Oke. Awal-awal down kan gitu kan, jadi gak mau keluar. Misalkan kan teman-teman ngajak main malam mulu, jadi gak berani pulangnya gitu kan. Tapi udah 2 bulan gitu, udah ngerasa ngelupain lah kejadian itu. Oke, udah. Jadi nggak trauma lagi. Iya. Oke Kang, setelah itu gak ada kejadian lagi. Gak ya? ada kejadian lagi. Oke, berarti cerita yang pertama itu beres ya Kang? Beres. Oke, pemirsa, teman The Hunter Channel ya, itu cerita pertama dari Kang Yusuf. Jadi Kang Yusuf ini bertemu dengan sosok nenek-nenek. Awalnya Kang Yusuf pulang dari warnet, biasanya pulang itu jam 5 lah ya. Ya, sekitar jam 5 jam 4 itu udah paling pulang. paling lambat itu jam 5 sore, dan ini kebetulan hujan. Kang Yusuf menunggu reda, dan kebetulan reda hujannya itu maghrib, Iya, pas banget, kebetulan banget. walaupun itu masih hujan gerimis ya, hujan, maksain gitu kan. maksain buat pulang daripada nanti dimarahin pas Iya. di rumah. Ketika mau di jalan pulang ya, Ya. ketemu sosok nenek-nenek, kemudian berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Jadi apa ya, gak nyangka gitu kan. Awal-awalnya sih kan biasanya gak pernah tuh ketemu gitu kan sama sosok-sosok kayak gitulah. Nah, ini pertama kali seumur hidup. Oke. Oke, teman Hunter semuanya yang mau menjadi narasumber seperti Kang Yusuf ini, kalian boleh tulis di kolom komentar atau DM IG kami, nanti kami sediakan di kolom deskripsi. Oke Kang Yusuf, sekarang boleh lanjut ke cerita kedua nih Kang Yusuf. Oke, siap. Pas cerita kedua tuh apa ya, kejadiannya tuh setahun yang lalu sih. Setahun yang lalu, Nah, berarti kan, masih anget-anget nih. Iya, masih anget-anget. Oke. Jadi kejadiannya tuh kan awal-awal ketemu 2017 tuh. Nah, terus yang cerita kedua ini kan awal setahun yang lalu. Jadi apa ya, papa aku ngerantau gitu kan. Ngerantau ke suatu desa di daerah Sumedang gitu. Masih kan. di Sumedang. Masih di Sumedang. Nah, terus aku tuh ikut gitu kan ke sana. Nyobain nginep di sana gitu kan. Terus pas awal datang tuh ke desa itu, coba ngerasain gitu kan, kayak Hawanya gimana? Hawanya tuh kayak beda lah, kayak masih agak apa ya, agak menyeramkan lah kalau disebutnya. Bahasa Indonesia menyeramkan, kalau bahasa Sundanya mah keung. Oh iya. Keung. Jadi rada keung lah untuk Sundana mah. Iya. Nah, tapi masa bodoh lah gitu kan. Positif thinking aja kan. Mungkin berpikiran positif aja. Mungkin ini apa ya, cuman cuma perasaan atau jangan mikirin yang aneh-aneh lah gitu kan. Nah, suatu hari kan diajak tuh sama papa aku ke sana, ke Tanjung Kerta. Nah, awal-awal sih diajak ke kebun gitu kan. Pas dilihat kebunnya tuh banyak banget gitu kan pepohonan. Nah, suatu hari terus itu di kebun ngapain Kang? nanam singkong. Pohon singkong kan ditanam dulu. Iya. Nah, terus pas papa gak ada, terus nungguin tuh di sana. Terus kayak lihat tuh apa ya, kayak ada yang jalan ke sana, tapi sosoknya tuh apa ya, gak kelihatan gitu. Jelas. Gak jelas banget. Jadi cuman bayangan gimana? Tapi mana mungkin ngelamun gitu kan. Terus dilihat lagi, tapi benar kayak lihat orang gitu kan jalan. Mungkin ini hanya jalan gitu kan, siang. Iya. Nah, siang hari itu. Ya, siang itu. Jam berapa Kang kalau boleh tahu? Sore kalau gak salah, jam 3. Sore jam 3-an. Ya, jam 3 pas azan lagi tuh. Iya. Nah, terus kan pulang tuh ke rumah. Terus di rumah biasa aktivitas itu kan di rumah. Nah, pas malamnya kan tidur tuh di kamar depan. Nah, pas waktu itu kan dari pensiun di
di warnet waktu itu main game di warnet. Nah pindah ke HP tuh game online. Lagi-lagi musimnya game online. Nah main game terus kan yang papa aku mah sama mama aku udah tidur. Nah aku mah masih belum tidur, belum ngantuk. Jadi main game. Nah pas lagi main game tiba-tiba buka tuh pintu, buka sendiri. Terus mungkin itu mah angin lewat gitu. Terus ditutup lagi. Itu jam berapa Kang? Sekitar masih sore. Kata orang kota mah masih sore lah, jam 9 mah. Pintunya tuh ditutupin lagi terus ngebuka lagi. Kata aku terus dikunci kan pintunya tuh. Nah pas waktu udah selesai tuh main gamenya, mau tidur aja ngantuk kata aku itu. Pas lagi tidur tuh kayak apa ya, kayak ngerasa gempa gitu kan, tapi pas dicek di HP gak ada gempa gitu kan, gak ada yang jadi agak bergoyang ada gitu bergoyang si tempat tidurnya tuh. Mungkin ini perasaan gitu kan. Nah pas baru juga udah tidur gitu kan, tidur baru bentar langsung kayak ada yang ngebalikin kasur sekaligus. Ngebalikin gimana tuh Kang? Jadi kan posisi kasur kan gini, langsung ngebalik gitu sekaligus. Aku ke bawah. Akan langsung tuh terpental. Iya terpental, jadi ke bawah sama kasur gitu kan. Itu sama ini posisi kasurnya Akang kan ada yang pakai bawah atau Akang ini mah kasur yang udah kalau kata orang mah spring bed gitu. Jadi kan gak mungkin tuh gak masuk akal sehat atau logika gitu. Jadi tiba-tiba kasur mana mungkin gitu kan, kasur serata itu kan langsung ngebalik sekaligus. Kalau misalkan kasur ada yang risih bangun gitu kan, ya mungkin kejadiannya itu awinya patah atau itunya tempatnya. Nah ini emang kan spring bed kan kandel gitu kan, tebal. Ngebalik sekaligus. Itu kayak yang ada yang ngedorong dari bawah atau gimana? Kayak kayak ada yang jahil, jadi diangkat sekaligus. Diangkat. Jadi terus dari situ kan kaget, langsung teriak tuh, papa kata gitu. Kenapa cina? Terus papa aku kan bangun, ada apa kesini kata gitu kan, gak bisa gerak kan ke tiban kasur. Terus dibantuin tuh sama papa, lah ini kok bisa gini cina kasurnya. Terus kata aku, gak tahu, ini juga kaget, baru juga tidur malah ada yang ngebalikin kata gitu kan. Terus kata papa aku, masa sih katanya bisa ngebalik, ini kan kalau misalkan kasurnya dipakai risbang mah mungkin aja gitu kan, tapi ini kasur tebal kata gitu kan. Terus kata aku, gak tahu kata gitu kan. Terus kata papa aku, ya udah jangan tidur di sini, terus tidur di sana aja katanya gitu kan. Terus kata aku, kaget kata aku, baru pertama kali gitu kan dalam hidup dibalikin gitu kan kasur. Itu menurut logika kasur itu minimal ya, kalau mau ngejailin juga minimal harus sama 4 orang lah ngebalikin kasur sekaligus gitu kan. Minimal sedikit juga 2 orang kan, itu kasurnya gede gitu. Ketambah juga ada Akang kan di atasnya. Makanya kaget lah kata aku kan, ini orang jahil, masa mungkin orang, mungkin itu diganggu gitu kan, mungkin baru pertama kali Akang kesana terus juga nginep di sana pertama kali, mungkin baru perkenalan mungkin. Perkenalan. Iya, mungkin yang ada yang nunggu di sosok di rumah itu gitu kan. Tapi kata mama aku juga cerita kalau rumah itu dulunya tuh kebun kayu itu, awi bambu. Kebun bambu. Nah kan kebun bambu biasanya kan kayak rimbun gitu kan. Rimbun, jadi agak menyeramkan lah kalau diceritain. Nah rumah itu dibangunnya gitu, jadi dulunya kebun bambu. Iya. Jadi ya agak aneh karena kalau misalkan kejadian gitu juga kan gitu. Jadi reaksi ayah Akang itu gimana tuh
Ya, kaget. kaget sih, kaget cina baru pertama kali lihat di apa ya, kasur ngebalik sendiri. Aduh, itu mah Logika juga sih gak masuk gitu iya kan. makanya jadi apa ya, mungkin ini mah penunggu kamar ini katanya gitu kan. Terus habis itu kan mau tidur jangan lupa baca doa. Nah setelah udah baca doa, terus udah apa ya, udah sholat juga, baru tuh bisa tidur nyenyak. Tapi nggak di kamar itu tidurnya, jadi Beda jadi tempat. di tengah pindah. Oke. Itu akan nginep di rumah itu berapa hari kan? Kalau nggak salah sih pernah waktu yang kejadiannya balik kasur itu seminggu di sana. Seminggu. Setelah kejadian itu ada gangguan lagi gak Kang? Kalau itu sih enggak, cuma itu doang. Tapi kayak ngerasa gak nyaman aja gitu kan rumahnya. Kayak ada yang liatin terus aja terus. Atau nggak ngeliatin, maksudnya Atau tuh gimana? kayak ngerasa gak nyaman gitu. Jadi kayak Gak enak hati. gak enak ya. hati, jadi apa ya, bawaannya tuh aneh lah gitu. Oke. Jadi kejadian yang kedua ini, Akang awalnya ikut sama ayah Akang pindah nih ke rantau. Yang ngerantau maksudnya tuh pindah ke Ya ke desanya ibu gitu. Oh iya jadi gitu. Kejadiannya pas banget Akang malam pertama di sana. Iya. Oh, oke. Terus Jadi- kan habis kejadian itu apa ya, kayak lampu sering mati sendiri gitu. berarti ada gangguan-gangguan Iya, lain gitu. tapi mama aku mah udah sering juga sih digangguin. Oh, Tapi jadi udah biasa. jadi biasa we gitu kan. Tapi kalau aku mah kan pertama kali gitu. Iya. Pertama kali. Jadi kaget juga nih Ya, Akang. kaget juga. Terus habis kejadian itu kan nginep tuh seminggu. Kasur dibalikin sendiri. Nah, terus yang kedua tuh motor yang waktu malam apa ya, pas waktu malam Jumat kan motor hidup sendiri tuh nyala. Padahal kuncinya di dalam. Motor hidup sendiri. Iya, di garasi hidup. Jadi kayak hidup kayak aja gitu kan. Nah, habis motornya mati sendiri, giliran mobil hidup sendiri. Mobil yang hidup Iya, sendiri. mobil yang punya papa, yang suka apa ya, mobil yang sebenarnya sih mobil yang punya Amang, tapi suka dipakai sama papa gitu kan. Di apa ya, di rental, mobil rental. Iya. Jadi Itu hidup sendiri tuh. ya, papa aku juga kaget itu. Kejadiannya jam berapa Kang? Masih siang sih ya, jam 9-an. Kayak waktu dulu. 9 malam berarti Ya, ya. 9 malam. Terus apa ya, sambil ngomong sama papa, kok pak di sini kejadiannya aneh-aneh. Makanya katanya gitu kan, di sini tuh kayak gak aman, gak enak lah rumahnya. Soalnya waktu dulu si nenek aku ini kan ngebeli rumahnya tuh waktu itu mau dibeli sama orang, tapi orangnya tuh kalah saing, kalah uang lah gitu sama nenek aku ini. Jadi banyak apa ya, dikirimin gangguan gitu lah. Oh, jadi gangguan-gangguan itu ada yang ngirim nih. Ya kalau istilahnya mah kan kata yang dukun-dukun itu ngirim gitu kan. Tapi papa aku sama aku tuh kayak gak percaya gitu kan. Mana ada gitu kan orang sampai apa ya, sampai ngirim-ngirim sesuatu. Emang rumahnya aja yang serem gitu kan. Abis kejadian itu mikir, mungkin ini mah gak cocok rumahnya buat kita katanya gitu. Tapi sampai sekarang sih Nggak pindah-pindah, Oh, masih di sana. masih di sana. Meskipun sering kejadian aneh-aneh, tapi tetap aja masih di sana. Ya mau di mana lagi? Iya. Setelah kejadian itu masih ada gangguan, tapi akan tinggal di sana atau di rumah yang satu lagi? Masih di sana. Masih di sana. Iya. Selama seminggu kan? Ya sama seminggu. Terus kayak gak aneh gitu kan. Misalkan ini kejadian ini. Nah waktu awal kan kaget, ada yang kasur ngebalikin, mobil hidup sendiri, terus motor hidup sendiri. Tapi sekarang udah terbiasa. Udah jadi tahu lah udah keadaan di rumah itu gimana. Berarti waktu itu masih adaptasi sama desa itu kan. Iya. Gak tahu juga itu kalau mas ada kejadian kayak gitu. Pas umur kan nggak ada di sini mah, di desa pribadi gitu kan. Oh iya, oke. Buat teman The Hunter semua,
yang masih penasaran nih dengan rumah Kang Yusuf dengan yang satunya itu yang ada di lain desa ya, di lain desa yang satunya lagi, kalian boleh komen lanjut part 2 atau gimana nih reaksi teman-teman semua tentang cerita Kang Yusuf yang ada di rumah ibunya ya. Itu soalnya banyak sekali gangguan-gangguan yang terdapat di rumah yang ibu disebut Kang Yusuf. gangguan mistis-mistis gitulah. Iya. Pernah juga sih Kang, dulu pernah nyaksiin pertama kali ada orang, kalau kata orang-orang mah orang pintar lah gitu kan, ada datang tuh ke rumah, terus disebut-sebutin ada kejadian-kejadian ini, terus si orang yang orang disebut orang pintar tuh ngebikin lingkaran, terus kita tuh kayak berdoa, terus kayak keluar tuh keris, terus benda-benda pusaka dari atas. Nah, kata yang orang pintar tuh, ini mah cenah penarikan benda pusaka katanya gitu kan. Soalnya kan desa itu masih terkenal dengan keangkerannya katanya gitu. Jadi ditariklah benda-benda pusakanya tuh. Oke, jadi sekali lagi buat kalian teman Dahunter semuanya, kalian komen untuk lanjut part 2 dari cerita Kang Yusuf juga, karena tidak di rumahnya aja nih, karena tadi Kang Yusuf bilang di desanya juga angker ya Kang. Ya angker, jadi masih banyak zaman dahulu banget lah ya. Jadi kayak di sana tuh orang-orangnya tuh masih ada sedikit, kalau disebut sakti sih nggak ada sih, tapi masih terhambat angker lah gitu. Buat didiamin gitu, kayak di sana tuh gak ada sinyal lah. Gak ada sinyal juga susah ya, sinyal jaringan itu gak ada di sana. Itu yang dapat hari ini akan sampaikan ya pada ceritanya. Oke, buat kalian semua jangan lupa saksikan terus Dahunter Channel. Segmen kali ini di obrolan malam-malam bersama Kang Yusuf tadi menceritakan 2 cerita. Yang pertama di pas pulang main, kemudian yang kedua di rumah ibunya, karena desanya juga terkenal angker. Buat kalian semuanya sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga, karena kalian subscribe kami tambah semangat buat videonya juga. Sekali lagi jangan lupa saksikan kami di Dahunter Channel hanya di obrolan malam-malam. Sebelumnya terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini, dan juga terima kasih kepada Kang Yusuf yang telah menjadi narasumber di segmen obrolan malam kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.